sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis ke 169, 170. Ini kok bab sholat ini? Bab sholat kan? Iya, kok ini? Wa'an Abi Mahzurah. Abi Mahzurah radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridhoinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, awalul waqti ridwanullah. Ya. Awal waktu maksudnya sholat adalah ridwanullah, keridhaan Allah. Wa awsatuhu rahmatullah. Di tengah waktu itu rahmat Allah. Wa akhiruhu afullah. Terakhir maaf Allah. Kalau jam zuhur jam 12, terus asarnya jam setengah 4, tinggal dibagi 3. Ya, ada 3. Sepertiga pertama itu ridwanullah. Sepertiga kedua rahmatullah. Terakhir maaf Allah. Nggak ada dosa. Ada dosa apa enggak? Ada. Itu buktinya dimaaf. Ya. Akhrajahu Daraqutni bisanadin dhaifin jiddan. Nah, di sini sanadnya dhaif sekali. Walid Turmuzi min hadis Ibnu Umar nahwuhu. Sementara yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dari Ibnu Umar sama. Cuma dunal ausat. Nggak ada sepertiga kedua. Tengah-tengah. Dhaif sekali. Coba kita lihat catatan kakinya. Qauluhu dunal ausat. Sabdanya yaitu tanpa yang tengah-tengah. Maksudnya sepertiga kedua. Ai laisa fi riwayat Ibnu Umar zikrun ausatil waqti. Ausatil waqti. Artinya dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar atau dari Ibnu Umar itu tidak menyebut tengah-tengahnya. Wa inna ma fihi zikru awalil waqti wa akhir. Kan tapi cuma menyebut awal dan akhir saja. Wa hadzanil hadisan fi qayatit dhaifi. Hadis ini dhaif sekali. Wala bagi ta'wil alaihima. Tidak pantas dijadikan alasan. Ya. Amma ma akhrajahu Daraqutni, adapun yang dikeluarkan oleh Imam Daraqutni, fa innahu min riwayat Ya'qub ibn al-Walid. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni itu sesungguhnya riwayat Ya'qub bin Walid. Qala Ahmad, kana minal kadzabin al-kubbar. Sementara Ya'qub bin Walid ini termasuk orang-orang yang pendusta besar. Wa kadzabahu Ibnu Mu'in. Lalu didustakan pula, artinya dianggap dusta oleh Ibnu Mu'in. Wa tarakahun Nasa'i. Sementara Nasa'i membiarkan. Wa nasabuhu Ibnu Hibban ilal wad'i. Kemudian dinisbahkan oleh Ibnu Hibban hadisnya maudhu. Maudhu dibuat-buat. Wa fi isnadihi aidan, di dalam sanadnya itu ada Ibrahim bin Zakaria al-Bajli. Wa huwa minhum. Ini juga termasuk pendusta. Wa amma hadis Ibnu Umar, adapun hadis Ibnu Umar
alladzi akhrajahu Tirmidzi wa fihi aidan Ya'qub bin Walid al-mazkur. Hadis Ibnu Umar juga yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi terdapat nama Ya'qub bin Walid yang disebut di atas. Kesimpulannya hadis ini dhaif. Baru ada kumpulan hadis-hadis dhaif di buku yang lain. Ya, dhaif dari aspek sanad. Dari si Anu, dari si Anu, dari si Anu. Si Anunya itu namanya sanad. Tapi dari segi isi, kalau belajar balaghah dulu ini mendorong. Al-hasu ala sa'i wal jiddi. Mendorong untuk berusaha. Oleh karena itu, Imam Ghazali dalam konteks mensikapi hadis dhaif yang hubungannya mendorong, itu disebut li fadhailil a'mal. Fadhail a'mal. Fadhail artinya fadilah. Fadilah artinya keutamaan. Lalu digabung dengan balaghah mendorong. Oh, kita jadi terdorong. Setelah terdorong menjadi bagian darah daging kita, akhirnya tanpa hadis ini pun kita sudah membiasakan di awal waktu. Gitu kurang lebih memahaminya. Paham? Namanya mendorong. Kalau sudah sampai pada titik bahwa makna yang dikandung oleh hadis yaitu mendorong, maka yang bukan hadis saja bagus. Mana yang bukan hadis? Manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh dapat. Tuh mendorong apa enggak? Dipakai, diamalin. Bagus apa enggak? Bagus. Sungguh-sungguh akhirnya kita. Sungguh dalam beramal. Amalnya apa? Mau tahajud, mau sedekah, mau belajar, mau apa aja. Selesai. Paling tidak kita bersikap apa itu? Maksudnya punya sikap. Dan paling tidak kita melihat sebuah hadis bukan hanya dari sisi sanad. Sipulan, 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 sipulan. Tidak menyalahkan keilmuan hadis. Tetapi yang kita lihat adalah isinya. Isinya. Matan. Jadi ada 3 lapis hadis. Pertama sanad, kedua matan, yang ketiga rawi. Ini dhaif karena sanad. Di hadis 171, 172. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'dal fajri illa sajdatain. Akhrajahul khumsah illa an-Nasa'i. Wa fi riwayat Abdur Razzaq la salata ba'da tulu'il fajri illa rak'atail fajri. Terus wa misluhu lidaraqutni an Ibnu Umar Ibn al-As. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada salat setelah salat fajar. Salat fajar, salat subuh. Salat subuh dalam Al-Quran disebut salat fajar. Bahkan salatnya disebut Quran. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Wa Quran al-fajr. Quran al-fajr itu salat subuh. Fajar. Tapi pernah ada pertanyaan. Kita salat subuh nih. Niat pakai usolli.
Usolli fardhu subhi. Nah, subuhnya diganti dengan fajar. Usolli fardhol fajri. Boleh apa enggak? Pertanyaannya gitu. Soal boleh mau boleh. Tapi kan yang dipakai oleh Nabi sholat subhi dalam hadisnya. Subuh. Kita mau ngikat pikiran kita apa pikiran Nabi? Gitu kurang lebih. Oke. Tidak ada sholat setelah fajar. Illa sajdatain. Nah, di sini nggak ada sholat fajar. Setelah fajar. Setelah fajar maksudnya itu fajar sodik. Fajar sodik nggak ada sholat tuh. Kecuali 2 sujud. Maksudnya sholat subuh. Paham? Nah, ini agak lebar dikit nih. Tanda waktu subuh fajar. Fajar yang mana? Fajar sodik. Udah azan. Azan. Habis azan, qobliyah subuh. Ya, habis qobliyah subuh, langsung subuh. Iya. Apa ya? La solata ba'dal fajri illa sajdatain. Tak ada solat setelah fajar kecuali 2 sujud. Kita teruskan nanti ada penjelasan. Wa qaid Abdul Razak la salata ba'da tulutil fajri. Tuh, fajar di sini tuluk. Tidak ada sholat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat fajar. Yang riwayat Abdul Razak redaksinya lebih lengkap. Lebih lengkap maka lebih jelas. Tidak ada sholat setelah terbit fajar. Di sana ba'dal fajri saja. Illa sajdatain maksudnya 2 rakaat fajar. Baru 2 rakaat fajar ini apakah 2 rakaat qobliyah? Apakah 2 rakaat subuh? Kita lihat penjelasannya. Tuh 171. Qauluhu la sholata ba'dal fajri ay ba'da tulu'il fajri. Setelah terbit fajar. Fajar illa sajdatain. Kecuali 2 sujud. Ay rakaatain. 2 rakaat. Wa fi nuskah dalam teks yang lain ya rakaatain badal sajdatain. Wahatani rakaatan huma sunnah. Ini dia yang dimaksud. Sunnah fajar. Ya. Tahajud udah nggak ada lagi. Witir udah habis. Sekarang dalam konteks kekinian. Kalau di hadisnya tulu'il fajri. Kalau konteks keseharian kita azan subuh itu udah masuk. Maka sholat-sholat sebelumnya habis sudah. Selesai. Pokoknya azan subuh tahajud berakhir. Jangan diterusin witir, udah habis. Itu maksudnya la sholata ba'da tulu'il fajri illa sajdatain. Kecuali 2 sujud. 2 rakaat. Maksudnya di sini sunnatul fajr. Sunat fajar. Qobliyah subuh. Iya. Kita ke masjid ketinggalan. Umpamanya. Maka kalau datang ke masjid udah, maksudnya sedang takbiratul ihram subuh udah dilakukan. Gimana sikapnya? Ikut subuh, nggak boleh yang lain. Marah Nabi. Lah, belum. Qobliyah. Baru sikap pertama lakukan qobliyah setelah subuh.
yang melakukan qobliyah setelah subuh tentu dengan alasan yang syar'i, itu sifatnya sudah kodoan, bukan adaan. Ya. Sikap kedua, rumahnya dekat masjid, azan berkumandang selesai, langsung di rumah qobliyah subuh. Maka sudah diperkirakan selesai qobliyah subuh di rumah, terus berangkat ke masjid, sampai masjid cukup waktu untuk takbiratul ihram bersama imam. Itu. Kenapa di rumah? Memang semangat hadisnya begitu. Sholat sunat lebih afdol di rumah. Bagi yang perkiraan waktunya kayak tadi. Iya, selesai. Hadis 173-74. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat. Ummu Salamah berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra." Salat asar. Tsumma dakhala baiti. Habis asar masuk rumahku. Fa shalla rakaatain. Dia salat 2 rakaat. Fasaltuhu faqala. Aku tanya. Terus aku jawab. Sughiltu an rakaatain ba'da zuhri. Fa shallaituhuma al-an. Tuh. Salatnya kasusnya salat asar. Selesai Nabi pulang, pas di rumah dia sholat lagi 2 rakaat. Ditanya, kenapa? Oh, rupanya qobliyah, ba'diyah zohor. Itu namanya qadha. Ba'diyah zohor dilakukan setelah asar. Ya, ini memberi informasi bahwa setelah asar waktu haram sholat. Dilakukan. Oh, berarti yang haram sholat setelah asar itu sholat-sholat sunat mutlak. Tidak ada sebabnya. Kalau ini ada sebabnya. Kesimpulannya, boleh diqodho. Fasallaituhuma al-an. Fakultu, afa naqdihima idza fatata? Apa boleh kita mengqodho kalau ketinggalan? Qala la, akhrajahu Ahmad wa li Abi Daud an Aisyah radhiyallahu taala anha bimakna. Kan Nabi sholat 2 rakaat, ditanya sholat apa? Sholatnya sholat ba'diyah zohor, kelupaan, dilakukan setelah asar. Terus Ummu Salamah bertanya, apa naqdihima idza fatata? Apa boleh kita mengkodok keduanya apabila udah luput? Qala la, enggak. Akhrajahu Ahmad wali Abi Daud dan Aisyah. Tadi dia lakukan. Terus Ummu Salamah nanya, apa boleh dikodok? Enggak. Paham itu? Udah kelamaan. Kayak kita nih. Kan banyak banget itu. Dia zohor lah kasusnya. Yang kelewatan, nggak dilakukan. Sengaja atau tidak. Terus itu yang ditanya. Boleh nggak? Jawab Nabi enggak. Kenapa? Karena dilakukannya enggak dilakukannya emang sengaja. Model males. Maksud males dikodok. Maksud. Ada. Tapi tetap kita lihat. Apa ini penjelasan? Iya. Satu. Nih. 173. Qauluhu sughiltu bil ba'lil maf'ul bil bina'il maf'ul majhul, maksudnya sughiltu. Aku disibukkan. Ai surriftu wa muni'tu. Artinya aku eh, ada pekerjaan, surif itu dipalingkan dan
menjadi tidak melakukan ba'da zuhri. Wal mani annahu ja'ahu nas min Abdil Qais Aumal. Sebab habis zuhur banyak orang pada datang kepadaku. Siapa itu? Mereka-mereka pemabuk, pengabdi, pecandu harta, kis uang, ya, harta. Karena ada satu dan lain hal. Fa'astaghilu bihim au bihi. Akhirnya aku sibuk dengan mereka dan dengan urusan mereka. Fafatat anhur rok'atan. Maka ketinggalanlah 2 rakaat allati ba'da zuhri. Ba'da zuhur. Ketinggalan. Nah, dia zuhur. Oke. Fasallaituhu mal'an. Ai qada'an an zalika. Kemudian aku lakukan sekarang. Sekarang dimaksud setelah asar. Qada'an sebagai qada'. Terus qala la ai la taqduhuma fi hadzal waqti. Artinya hadis Nabi tadi ketika Ummu Salamah nanya, apa boleh diqadha 2 rakaat ba'da zuhri? La taqduhuma fi hadzal waqti. Jangan kau qadha pada waktu ini. Wahazal jawab yufidu anna qadha ar-rak'atain ba'dal asri kana min isihi. Nah, baru nih informasi penting. Ummu Salamah nggak boleh. Terus jawaban ini memberi informasi bahwa mengqadha 2 rakaat zuhur setelah asar itu kekhususan Nabi. Kita jangan gitu kurang lebih. Itu kekhususan. Nabi punya kekhususan. Apa diantaranya? Tuh, dia poligaminya sampai 9. Yang udah populer. Ada yang bilang 11, ada yang 13. Wala yajuzu li ahadin ghairi. Nah, kita nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh bagi selainnya. Siapapun. Wa amma mudawamatuhu ala rak'atain ba'dal asri ba'da hadhil waq'ah fali annahu kana idza amila amalan dawama alaihi fa huwa aidan min khasaisihi. Adapun kontinuitas 2 rakaat setelah asar karena peristiwa ini, ya, menjadi boleh karena bagi dia amalan-amalan sunnah seperti ba'da zuhri itu kekhususan. Apa kekhususannya? Dawam. Kalau kita nggak dawam. Jadi bagi Nabi nggak ada sholat sunat yang ditinggal. Maka disebut dawam. Hukumnya tetap sunat. Karena statusnya bagi dia dawam, ya, seolah wajib. Karena wajib, maka jadi diqadha. Kalau kita nggak usah, itu kekhususan Nabi. Bahkan ada yang lebih jelas, witir bagi Nabi itu wajib. Dia yang bersabda, al-witru haqqun wajibun alayya. Udah hak wajib lagi. Witir bagiku wajib. Sehingga ada hadis tentang witir yang menjelaskan hatta faraqad dunya.
Itu dilakukan sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Nah, itu diantara kekhususan. Kalau kita sunnah. Kalau saja ada di antara kita sholat-sholat sunat sudah seperti fardu umpamanya karena ada status mudawamah, maka pikiran hadis ini memberikan informasi boleh-boleh saja dikodok. Seperti nanti ada insya Allah ketemu hadis tentang qobliyah subuh. Qobliyah subuh dilakukannya setelah subuh karena mengkodok bagi yang sudah dawah selesai. Satu hadis lagi ya. Nih, 74, sekarang 75. Oh, udah habis. Masuk pas 75 bab azan. Sebelum masuk bab azan, barangkali ada yang mau tanya terkait hadis yang tadi kita bahas. 169, 70, 71, 72, 73, 74. 5 hadis sudah tuh. Ayo ada. Saya Boleh, Ibu. terkait sholat kodok, Hmm. katanya mungkin siapa tahu orang tua kita kan suka banyak ada yang tertinggal sholatnya gitu. Terus kita kodoin, boleh nggak tidak di waktunya? Misalnya tahajud ada sisa waktu, terus kita sholat kodok buat orang tua, misalnya Oh, zuhurnya dia, asarnya dia gitu, boleh nggak? boleh. Atau kodok kita sendiri mungkin ada yang tertinggal dulu sholatnya gitu. Jadi Iya, dari sisa tahajud itu kita sholat kodok, misalnya kalau iya, kodok zuhur buat siapa gitu. iya. Boleh, Boleh ya, Satya? boleh. Jadi yang prinsip kodok sholat buat orang tua boleh nggak? Boleh. Yang kedua soal waktu tadi itu berarti. Namanya kodok ya di luar waktu. Ya tidak harus di waktunya gitu ya. Iya, andai kata di waktunya saja itu juga udah di luar. Iya, bagi sholat zuhur lagi gitu kan. Iya, itu juga tetap di luar. Jangan dianggap di waktunya itu di luar. Di Oh, luar. sebab sudah pernah katanya ya waktu zuhur ya di waktu zuhur kodoknya gitu. Iya, waktu zuhur tempat dia kodok itu udah di luar waktu sholat zuhur yang kemarin agak Yang buat dia dilakukan. bayar itu kan tidak zuhur itu ya gitu ya. Jadinya. Benar. Iya Bu, jangan bikin saya pusing apa. Iya, Iya, jadi misalnya benar, boleh. Bu, yang hari Sabtu ikut nggak Bu ya? Yang fikih itu. Enggak kayaknya. Nah, itu emang saya lagi ikut dibahas. tajwid tafsirnya Sabtu pagi. Oh iya, fikihnya itu emang bab itu yang Ibu tanya. Oh, Sabtu pagi Yaitu saya tentang ikut. amalan-amalan yang bermanfaat atau berguna bagi jenazah. Di antaranya yang Ibu tanya, sholat. Bermanfaat. Iya, Ya. makanya saya waktu itu sama Puasa, Ustaz Hilmi pernah ya. zakat. Mungkin orang tua kita ketinggalan sholatnya ya cobalah Iya benar. iniin gitu. Kita Iya, kan nggak tahu waktunya dulu mungkin dia hamil kita atau gimana sholatnya iya, ini gitu. iya. Walaupun berdasarkan asumsi, asumsinya kuat, apalagi namanya orang. Siapa saja termasuk orang. Sifat atau karakteristik orang ya suka lupa, suka males, suka nakal. Iya itu. Ya jadi Iya, maksudnya kita sisihin lah misalnya sehari satu sholat zuhurnya, iya sehari benar. asarnya gitu kan bisa jadi. Iya, iya. Jadi Makasih makanya pertanyaan. selama ini pas saya nanya, ya harus di waktunya. Jadi saya bisa bilang boleh enggak sih? Selama belum terjawab saya jawab kerjain aja dulu. Gitu. Iya, dua-duanya betul. Ya. Ibu jawab ono betul. Jawab luar waktu. Iya, ada lagi yang lain. Hmm.
Nih udah, kalau nggak ada yang tanya bab azan dikit nih. Ada waktu masih ya. Azan sama tuh dengan izin, sama dengan uzun. Ya, uzun telinga, izin boleh artinya. Azan tanda, tanda boleh. Tuh. Tidak semua yang punya telinga itu dia mendapat izin untuk melakukan sesuatu yang ditandai oleh azan. Jadi sebelah masjid ada kandang kambing, azan berkumandang. Kambing punya kuping apa enggak? Uzun. Punya. Dengar apa enggak? Dengar apa enggak? Hah? Dengar, dengar azan, cuma nggak tahu. Enggak ada kambing di sini. Ada kami. Bisa jawab. Makanya enggak pada ke masjid. Makanya dia enggak pada ke masjid. Jadi orang yang dengar azan tapi enggak ke masjid sama dengan Kambing. wah, sama azan, izin, uzun. Kategori hadis 175-177. An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, ya, radhiyallahu taala anhu. Dari seseorang bernama Abdullah bin Zaid putra Abdurrabbi. Ada orang namanya Abdurrabbi. Kita kan pakainya Abdullah. Dia pakainya Rob. Semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, Tofabi, keliling. Tofa, tawaf. Wa ana naim, saat itu aku lagi tidur. Siapa yang keliling? Di sekitarku, rojulun, seseorang. Faqala, taqulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa ana naim, ini aku lagi tidur, maksudnya mimpi. Mimpi ada orang mengelilingiku sambil berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fazakarul azan bitarbi'it takbir bi ghairi tarji. Maka dia ingat si anu nih, Zaid bin Abdi Rabbihi, ingat yang lagi tidur. Ingat azan. Azan itu bitarbi' takbir, dengan mengempatkan takbir. 4 tuh azan. Bi ghairi tarji', tanpa mengulang. 4 udah, kalau diulang kan 8. Wal iqamah furoda. Sementara iqamat, qomat satu-satu. Illa qad qamatis shalah. Kecuali qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah 2 kali. Qala falamma asbahtu, pas paginya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, aku datang kepada Rasulullah, lalu aku ceritakan dan dia berkata, innaha la ru'ya haq. Itu mimpi benar. Itu mimpi benar. Emang riwayat azan mulanya mimpi. Ya, al-hadis. Bukan mulanya, justru yang dijadikan patokan yang mimpi. Mimpi si A begitu, mimpi si B begitu. Ah, itu ru'yal haq. Benar. Akhrajahu Ahmad. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh Imam Turmuzi dan Ibnu Majah. Wazada Ahmad fi akhirihi kisah qauli Bilal. Kemudian dalam hadis ini Imam Ahmad menambahkan di akhirnya
terkait dengan kisah Bilal fi adzanil fajri, terkait dengan azan subuh fajar. As-salatu khairum minan naum. Tuh. Ya, Bilal kalau subuh nambahin. As-salatu khairum minan naum. Wal Ibnu Khuzaimah an Anas qala. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Anas, dia berkata, minas sunnati idza qala al muazzinu fil fajri, sunnah atau diantara yang sunnah bagi muazin apabila azan subuh, ayyaras falah qala as-salatu khairum minan naum, yang kita kenal umum. Tuh, itu sesuai hadis. Terus kita lihat ini. Oh ya, 77 habis kita lihat catatan kaki 75. Nih. Hadzal hadis lahu sabab. Hadis ini memiliki sebab. Sebab wurud maksudnya. Kalau Al-Quran sabab nuzul. Wa huwa anna sahabah lamma kasuru bil Madinah. Sahabat ketika banyak sebagai pengikut Nabi di Madinah, tasyawaru ayyaj'alu, mereka musyawarah untuk membuat alamat tanda ya'rifuna biha waqtas shalah. Dengan tanda itu mereka jadi tahu waktu sholat. Fa'asyara ba'duhum bittikhazin naqus. Maka sebagian mereka mengusulkan pakai itu trompet. Bukan trompet, nakus, kentongan. Kentongan. Wa ba'duhum bittikhazil buk. Sementara yang lain ada yang mengusulkan tandanya apa masuk waktu trompet. Wa ba'duhum biraf'in nar. Bagian lagi mengusulkan dengan meninggikan api. Obor pasang. Terus di keliling kampung. Kalau sekarang sudah zaman ultraviolet, ya, ke listrik. Ya. Lakin radda haza kullahu rudda kullahu haza kulluhu li ajli. Semuanya ditolak. Annan nakus lin nasoro. Kentongan, lonceng maksudnya lonceng gitu. Lonceng itu Nasrani punya. Trompet itu Yahudi. Api itu Majusi. Tolak. Nggak boleh nyerupain. Kita bukan nyerupain. Itu pasang petasan tahun baru. Summa asyara Umar radhiyallahu anhu ayyunadi bis salawat. Lalu Umar bin Khattab mengusulkan, manggil saja bis solawat, maksudnya baca selawat, manggil. Fakana Bilal yunadi bi as-salatu jami'ah. Sementara Bilal mengusulkan dengan ungkapan as-salatu jami'ah. Summa inna Abdullah bin Zaid rawi hadzal hadis. Kemudian Abdullah bin Zaid perawi hadis ini, ro'a fil manam, dia memang mimpi rajulan yahmilu naqusan. Ada seseorang membawa lonceng. Faqala ya Abdullah atabi'un naqus. Ya Abdullah, kamu mau beli jualan. Mau jual naqus itu. Qala wa ma tasna' bihi. Bagaimana pendapatmu? Qala nad'u bihi ila shalah. Pakai ini aku memanggil mereka untuk sholat. Qala afala adulluka ala ma huwa khair min dzalik. Di dalam mimpinya tuh orang berkata kepada Zaid, apa mau aku tunjukkan yang lebih baik dari ini? Qala bala mau. Fa'allamahu kalimatil azan wal iqamah. Kemudian saat itu diajarkanlah kalimat-kalimat azan dan qomat. Itu maksudnya cerita penjelasan hadis.
Qauluhu bitarbi'it takbir ay bitakriri qaulihi Allahu akbar arba' marrat. Mengempatkan Allahu akbar 4 kali. Memang 4 kali. Ya. Kecuali qomat nanti, ada yang 2 kali, ada yang sekali. Bi ghairi tarji' at-tarji' ayatiya bi kalimatai syahadah fil azan awalan bi khafdis saut marratain. Nah, ini apa ini maksudnya? Tanpa mengulang bitarji. Tarji itu apa artinya? Ayatiya bi kalimatai syahadat. Yaitu tanpa asyhadu alla ilaha illallah. Tanpa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya biduni tarji. Fil azan, pada azan. Awalan, pada mulanya. Sebentar. Awalan bi khafdis saut marratain. Pada mulanya dengan merendahkan suara 2 kali, rendah suaranya. Oke, summa yaquluhuma ba'da dzalika. Kemudian setelah itu dikeraskan suaranya. Biraf'is saut marratain. Paham maksudnya? Jadi 8 kali. 4 kali pelan. 4 kali kencang. Itu pada mulanya. Tapi kemudian di sini ba'da tarji. Biduni tarji ya tadi hadisnya. Bi ghairi tarji. Tidak, yang pelan udah dilepas. Maka tinggal yang kencengnya aja. Wal iqamah ay wa zikr kalimatil iqamah. Artinya ungkapan kalimat qomat furoda satu-satu. Ay kullu kalimah minha marra wahidah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, baru qad qamatis shalah. Sekali-sekali semuanya. Ada yang qad qamatis shalahnya juga tetap sekali. Di sini illa qad qamatis shalah. Maka qad qamatis shalah 2 kali. Wa innaha marratan 2 kali. Liru yal haq, karena mimpi tadi yang di atas. Bil idhafati wal lam lit taukid. Dengan menambahkan lam lit taukid. War ru'ya ma yarahu rajul fil manam. Ru'ya artinya mimpi saat tidur. Al hadis bi raf'i mubtada wa khabarihi. Bi raf'i mubtada wa khabaruhu al hadis al hadisu. Wa khabaruhu udah. Bi raf'i mubtada. Khobarnya boleh. Itu boleh khobar, boleh mubtada. Gitu maksudnya. Nah, yang ada di masyarakat saya lihat 2 versi. Azan seperti yang umum. Yang 2 versi qomat. Qomat itu witir, azan itu syafa'. Syafa' genap, witir ganjil. Kalau azan Allahu Akbarnya 4 kali, sementara qomat harus witir, witir ya 1 kali. Mana fenomena yang kedua? Azan 4 kali, witir dimaksud separuhnya. Yang dianggap witir. Yaitu separuh. Maka 2 kali. Kalau yang 2, separuhnya berarti 1. Allahu Akbar, syada la ilaha illallah, syadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, baru qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Itu mah tetap 2 kali, hadisnya jelas. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iya. Udah.
Selama ini kita baru dengar saja, lihat fenomena, sekarang mendengarkan hadisnya. Iya, sudah dulu. Ada tanya boleh 5 menit ke depan. Tanya nggak? Hah? Oh, Ustaz, silakan. bukan nanya itunya, maksudnya anak saya tuh susah disuruh ke masjid nih, gimana caranya, Ustaz? Susah apa? Ke masjid. Suruh Oh, suruh susah ke masjid tuh masjid. susah, anak laki. Saya bilang kalau kamu ngomong masjid pakai rok aja deh. Sampai saya ngomong gitu. Salah, pakai ya udah aku gendong gitu. Bu, bukan berarti dia nggak dengar. Dia dengar. Cuma bisa jadi pelaksananya nanti dia sadar. Tapi Kata-kata maksudnya ibu, dia ke masjid tuh nggak harus dari rumah gitu. Jadi iya, emang harus bilang, kata-kata emang harus ibu kasih tahu. Gitu. secara khusus dan kata-kata kita orang tua, nanti Allah perdengarkannya bisa jadi nanti. Itu kita bersyukur saja udah menyampaikan dan memfungsikan diri sebagai menasehati. Kan yang mengijabahnya Allah. Nanti itu saat. Syukur-syukur sih nggak terlalu lama. Iya, biasa tuh orang pada cerita dulu orang tua saya baru dilaksanakan. Saya mengamati fenomena itu. Tapi wallahu Bapak Ibu sama apa nggak pengamatan? Iya, Saya akhirnya mengamati, orang saya merasakan gitu. iya mudah-mudahan itu udah simpenan kita. Apa pesannya? Bahwa itu sebagai pensimpanan. Betapapun menurut pandangan kita dia tidak taat, tidak mendengar, jangan kemudian kita berhenti. Nah itu yang salah. Terus nasihatin lagi. Bosen lagi. Nah itu jebol pertahanan. Kalimat itu tak boleh gitu ya. Iya, terus nasihatin. Apalagi sih kalau sambil sujud tahajudnya juga disampaikan kepada Allah. Ya Allah aku pengen dia tuh rajin ke masjid. Nah Allah jadinya yang bikin dia bisa ke masjid. Emang bukan Berarti kalau kita belum cuma. belum diijabah gitu atau Allah masih mau dengar keluh kesahnya gitu. Nah kita juga nggak bisa berkata begitu. Itu negatif bagi Allah. Ya dah, Hmm. timingnya Allah yang paling tahu. Jangan pula kita menyebutnya belum diijabah. Jangan. Itu kan negatif. Berarti Allah nggak mengijabah. Bisa jadi ada kesalahan bagi kita. Belum sempurna mengingatkannya. Itu jauh lebih bagus. Iya. Apalagi tadi tuh yang kalau lagi tahajud emang problema kita itu ya Allah aku pengen. Ya Allah aku pengen dia. Bantu. Kan tetap fungsinya doa. Iya. Bantu dia ringan ke masjid. Iya. Iya, Iya. rasanya sih setiap waktu gitu, setiap akhir sujud, tapi Udah. Ibu nanti kalau ditanya sama Allah udah bisa jawab. Selesai. masalah hasil kita nggak anu ya. Umpamanya Ini cuma usaha. Ya. kamu dulu nasihatin anak supaya ke masjid apa enggak? Bisa jawab. Tapi jangan lu balikin. Lu balikin ngelawan Allah. Ibu kayaknya juga model ngelawan Allah juga ini. Ya enggak lah, saat cuman kok doa saya masih apa istilahnya ya Iya, pengen gitu, Ya, pengen Pak. anaknya kayak anaknya orang gitu, kok anak saya enggak gitu. anaknya orang. Bu, anak Nabi aja lihat itu. Nabi Nuh anaknya. Udah tenggelam, dia aja masih. Nah, itu kan jadi optimis kita. Semuanya ada di Allah. Iya, ada lagi yang lain.
Nah, kalau nggak ada, kita cukupkan dulu ya. Baik, Langsung Ustaz. waktu zuhur. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudahi dulu dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Syukron, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.